Baiklah, selamat hari Sabat untuk semua orang di luar sana. Semoga Anda semua memiliki hari Sabat yang penuh berkat dan selamat pagi. Semoga Anda semua memiliki hari Sabat yang indah sejauh ini. Dan saya hanya ingin meminta Anda semua untuk memberikan pujian syukur Anda. Di bawah di bagian komentar, kami akan senang mendengar dari Anda semua. Dan hanya pengingat singkat, ini akan menjadi kebaktian terakhir kami yang akan kami presentasikan secara online. Kami memiliki hal-hal lain yang akan kami kerjakan. Tolong doakan kami. Tetapi sehubungan dengan pekabaran kami secara online, saya ingin mendorong semua orang untuk mulai kembali ke gereja-gereja lokal. Bahkan di Malaysia, mulai tanggal 1 Mei semuanya cukup banyak kembali normal. Kita bahkan tidak perlu lagi memakai masker di luar, kecuali mungkin di ruang tertutup. Jadi Tuhan itu baik, kita pasti sudah melewati masa pandemi. Dan saat kita pulih dari itu dan kembali normal, saya berharap dukungan Anda untuk gereja lokal Anda dimanapun Anda berada. Juga tidak hanya kembali normal, tetapi juga menyala lebih cerah dan menjadi berkat kepada semua orang di sekitar kita. Kami akan memfokuskan upaya kami pada rekaman lain, fokus lain. Jadi tolong tetap doakan pelayanan kami dan gereja kami di sini, karena kami masih ingin menjadi berkat bagi semua orang. Bagi mereka yang tidak tahu, kami memiliki situs web saya adalah adventproductions.com. Di situ Anda akan menemukan sumber-sumber sehubungan dengan pelajaran doktrinal. Dan ini bukan hanya tentang belajar lebih banyak, tetapi memberdayakan guru. Dan itulah yang ingin kami lakukan. Kami memiliki sumber daya di sana untuk studi care group juga. Saya percaya sekarang kami memiliki 5 seri, perumpamaan Yesus, perjumpaan Yesus. Kami memiliki khotbah di atas bukit. Kami memiliki studi tentang Ibrani 11, dan sekarang kami berada di tengah-tengah seri yang disebut keajaiban hutan belantara juga. Dan itu semua diatur di sana di situs web. Ini hanya situs web sumber daya dan tentu saja Anda akan menemukan lagu-lagu kitab suci di sana dengan khotbah dan juga di saluran YouTube. Jadi teman-teman, terima kasih telah bergabung dengan kami semua dan mendukung kami sejauh ini. Tolong tetap doakan kami saat kami terus menghasilkan sumber daya yang berbeda, untuk terus menjadi berkat juga. Bagaimanapun, ini khotbah bersama terakhir kita, pelajaran terakhir kita di sini untuk waktu kebaktian. Dan kita akan menyelesaikan seri kita tentang raja-raja. Kita sedang melihat raja terakhir yang setia dari kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, dan itu adalah Raja Yosia. Dan sebelum kita masuk ke dalamnya, saya hanya ingin mengajak Anda semua untuk menundukkan kepala bersama saya untuk berdoa. Mari berdoa, tentunya. Bapa di surga, terima kasih banyak karena kami memiliki hak istimewa dan kesempatan ini untuk datang dan mempelajari firman-Mu lagi. Ya Tuhan, kami memohon berkat. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau menyertai kami, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu. Pimpin kami ke dalam semua kebenaran adalah permohonan dan doa tulus kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, untuk mengetahui latar belakang singkat tentang Raja Yosia. Kakeknya adalah Manasye, dan Manasye adalah raja yang sangat jahat. Mari kita mulai dengan melihat 2 Tawarikh pasal 33 ayat 1-3. Alkitab mengatakan, Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Jadi Manasye juga seorang raja muda, ketika dia naik tahta pada usia 12 tahun. Tapi dia adalah raja yang jahat. Dia sendiri membalikkan segala sesuatu yang Hizkia, ayahnya telah lakukan. Dalam membawa kebangkitan dan reformasi ke tanah Israel, terutama Yehuda. Dan kemudian kita lanjutkan membaca di ayat 6. Bahkan, ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom, ia melakukan ramal, telaah dan sihir. Dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Kakeknya, Raja Manasye benar-benar jahat. Dia bahkan membawa semua ahli sihir, para penyihir. Semua hal yang diperintahkan kepada bangsa Israel untuk dibunuh dan dihancurkan dan dikeluarkan dari negeri itu. Dan untuk memastikan bahwa kekejian ini tidak masuk,
tapi dia membawa mereka kembali. Dan kemudian kita melanjutkan membaca di 2 Raja-Raja 21 ayat 16. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak, hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi sangat jelas kita membaca tentang Manasye, sangat jahat. Bagaimana mungkin raja yang jahat seperti itu berasal dari ayah yang sangat setia, Raja Hizkia, kita tidak tahu. Tapi sebagai orang tua, kita harus terus berjaga-jaga, kita harus terus waspada. Kita harus melakukan yang terbaik untuk membesarkan anak-anak kita dalam takut akan Tuhan, bukan? Tapi bagaimana dengan ayahnya? Jadi kita berbicara tentang ayahnya Yosia di sini. Jadi Manasye dan kemudian putranya, siapa yang naik tahta setelahnya? 2 Tawari 33 ayat 21-24. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasye, ayahnya. Siapa ini? Amon. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye, ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye, ayahnya, merendahkan diri, malah Amon makin banyak kesalahannya. Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia, dan membunuhnya di istananya. Sebenarnya tidak banyak yang dikatakan tentang Amon, putra Manasye, kecuali bahwa dia juga seorang raja yang sangat jahat. Dan pada akhirnya, para pegawainya bersekongkol melawannya dan membunuhnya. Dan inilah alasan mengapa Yosia naik tahta di usia yang begitu muda. Manasye berusia 12 tahun ketika dia menjadi raja. Amon berusia 22 tahun. Anda tahu, itu sangat menarik, banyak dari raja-raja ini masih sangat muda. Dan apa yang akan kita lihat di Yosia, dia juga seorang raja muda. Mari kita buka sekarang ke 2 Tawari 34 kedua ayat 1-2. Dia adalah yang termuda dari mereka semua. Lihat ini, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud, bapa leluhurnya. Dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi Yosia, bahkan yang lebih muda, berusia 8 tahun ketika dia mulai memerintah. Namun Alkitab memberitahu kita bahwa dia adalah raja yang baik, dia adalah raja yang setia. Dan Anda tahu, kita hanya berfokus pada raja-raja yang baik dalam seri ini seperti yang Anda sadari, bukan raja-raja muda, tetapi dia setia. Dia tidak pergi ke kiri atau ke kanan. Dia tidak menyimpang dari integritasnya, adalah apa yang Alkitab katakan. Dia tetap setia seperti jarum di kutub utara, dia setia pada Tuhan sampai akhir. Raja yang baik, dan meskipun dia naik tahta pada usia 8 tahun, dia masih seorang pria atau anak muda yang berintegritas. Yang memberitahu kita bahwa dia pasti memiliki beberapa penasihat yang baik. Adalah penting teman-teman untuk memiliki penasihat semacam ini jika kita ingin tetap teguh dalam jalan yang benar. Terutama dalam iman kita kepada Tuhan. Tapi mari kita terus membaca tentang Yosia, lihat ini. 2 Tawari 34 ayat 3. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan. Tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Saya ingin Anda melihat di sini, ada 2 tahun yang disebutkan, di tahun ke-8 pemerintahannya, dan tahun ke-12 pemerintahannya. Jadi pada tahun ke-8 pemerintahannya, dia mulai mencari Tuhan. Umur berapa dia saat itu? Nah, jika dia naik tahta pada usia 8 tahun, dia pasti berusia 16 tahun. Baru 16 tahun, dapatkah Anda percaya itu? Saya melihat beberapa anak berusia 16 tahun di gereja kami dan saya berpikir, wow, benarkah? Yosia berusia 16 tahun ketika dia mulai mencari Tuhan. Dia sudah menjadi raja selama 8 tahun, tapi dia mencari Tuhan. Hanya itu yang dia lakukan. Dan pada tahun ke-12 pemerintahannya, pada usia 20, Alkitab memberitahu kita bahwa dia mulai membersihkan Yehuda dari penyembahan berhala. Reformasi mulai terjadi. Kebangunan rohani memiliki akar yang dalam pada usia 16 tahun di seluruh kerajaan saat ia mulai mencari Tuhan. Dan selama 4 tahun dari usia 16 hingga usia 20 tahun,
yang dia lakukan hanyalah mencari Tuhan. Dia tidak melakukan apa-apa, Tuhan menguatkan dia. Tuhan mulai membantunya untuk bertumbuh. Tuhan sedang membimbingnya. Dia memberinya visi tentang apa yang harus dilakukan sebagai raja. Dan Anda tahu teman-teman, terkadang kita berpikir, wah, sekolah Alkitab 6 bulan terlalu lama. Aku harus keluar dan melakukan sesuatu. Tidak teman-teman, selama 4 tahun, Yosia hanya mencari Tuhan, hanya selama 4 tahun. Dan kemudian pada usia 20 tahun, dia mulai bekerja. Dan Anda tahu, ada keseimbangan dalam semua ini. Anda tahu, jika yang kita lakukan hanyalah mencari Tuhan dan tidak melakukan apa-apa, cepat atau lambat kita akan berhenti. Mengapa? Karena mencari Tuhan, kebangkitan harus menjadi sesuatu yang mengarah pada reformasi. Harus ada tindakan. Kita tidak bisa hanya menjadi sarjana sepanjang hidup kita. Kita harus tahu bagaimana menerapkan firman Tuhan ke dalam tugas-tugas kehidupan sehari-hari yang Dia ingin kita lakukan. Artinya, perjalanan kita bersama Tuhan, kitab suci yang kita baca setiap pagi. Waktu yang kita habiskan untuk berdoa bersama Tuhan, itu harus diterjemahkan menjadi sesuatu yang praktis ke dalam hidup Anda. Tuhan harus nyata. Dia tidak bisa hanya menjadi teori. Jadi selama 4 tahun dia mencari Tuhan, tetapi kemudian setelah itu dia mulai bekerja. Yosia mulai membersihkan Yerusalem dari semua penyembahan berhala yang telah terjadi. Dan dia terus maju. Mari kita terus membaca, ayat 4-7. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya, ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Itulah para imam yang jahat, orang-orang yang menyembah berhala. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Dan lihat ini, juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancur luluhkannya. Dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Jadi Yosia memulai reformasi di mana dia berada, di kerajaannya di sana, di mana dia tinggal sebagai raja, di Yerusalem. Dia merobohkan semua mesbah-mesbah, dia membunuh para imam yang berkorban untuk Baal dan semua berhalanya. Tapi bukan hanya itu, lihat ini, dia tidak melakukannya hanya di kerajaannya. Dia juga melakukannya di kerajaan Israel. Dia pergi jauh-jauh ke kota Manasye, Naftali, bahkan Efraim dan Simeon. Itu menyebar di luar perbatasan Yehuda, di luar 2 suku yang dia kuasai. Itu menyebar ke suku-suku lain di sekitarnya. Dan teman-teman, ada pelajaran penting yang harus kita pelajari dari ini. Reformasi harus dimulai di rumah Anda. Harus dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita meletakkan dasar itu? Kita harus datang untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Jangan hanya kembali dan mulai mengubah segalanya. Pastikan bahwa dasar Anda ditemukan di dalam Kristus dan firman-Nya saja. Anda tahu, terkadang kita pergi ke sebuah konferensi dan kita kembali dan kita mulai membuat semua perubahan ini. Tidak teman-teman, hal yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa kita mengakar kuat dalam firman Tuhan. Pastikan kita membangun fondasi itu. Dan kemudian saat kita diinsafkan, saat kita bertobat, saat Tuhan membimbing kita, maka kita akan mulai bekerja. Kemudian buah-buah reformasi dan perubahan akan mulai menguasai kehidupan kita. Dan terutama kehidupan orang-orang di sekitar kita. Anda tahu, terkadang kita memiliki beban untuk keluarga kita. Terkadang kita memiliki beban untuk tetangga kita atau teman kita. Tanpa menyadari bahwa Tuhan memiliki beban untuk kita terlebih dahulu. Dia ingin melihat kita berubah. Dan jika kita benar-benar bangkit rohani kembali, jika kita benar-benar direformasi, itu akan meluap ke semua orang di sekitar kita. Itu tidak bisa disembunyikan, itu tidak bisa ditahan. Tuhan akan melakukan pekerjaan di dalam kita dan kemudian melalui kita. Anda melihat itu? Dan Anda tahu teman-teman, semua ini sudah lama dinubuatkan sebelum itu terjadi. Lihat ini, mari saya tunjukkan sebuah ayat dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 2. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu, katanya, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu, juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Dan sekarang kita melihat nubuatan ini terjadi. Mereka harus menunggu puluhan tahun,
puluhan tahun, dan saya berani katakan berabad-abad, hanya untuk ini terjadi. Tapi teman-teman, firman Tuhan selalu terjadi. Itu tidak mengenal penundaan. Sama dengan kedatangan Yesus yang kedua. Sama dengan peristiwa akhir zaman. Mereka akan datang teman-teman. Tetapi satu-satunya cara agar kita siap untuk itu adalah jika kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Jika kita menempatkan hati kita untuk memahami apa yang dibicarakan oleh firman Tuhan. Menjadikannya sebagai dasar kita, maka dan hanya setelah itu, kita tidak hanya dapat siap, tetapi bahwa Tuhan dapat bekerja melalui kita. Anda lihat teman-teman, kebangkitan rohani hanya setengah dari perjuangan. Itu hanya setengah dari pengalaman kita. Penting untuk bangkit rohani kembali, tetapi sama pentingnya untuk memastikan bahwa hidup kita diubahkan sesuai dengan kebenaran yang kita telah pelajari. Sebanyak Tuhan membimbing kita masing-masing. Jadi penting, kita harus memiliki kebangkitan rohani, tapi kita harus memiliki reformasi bersama-sama juga. Keduanya harus berpadu dalam pekerjaannya, tetapi apa yang harus terjadi terlebih dahulu? Kebangkitan. Jika tidak, reformasi, mengapa kita melakukannya? Jika kita tidak mengerti alasan mengapa kita melakukannya? Apakah karena kita hanya bercita-cita menjadi seperti orang tertentu tetapi tidak mengerti mengapa? Kemudian itu hanya bentuk formalitas. Itu hanya menjadi tradisi, upacara. Itu tidak ada artinya. Teman-teman, reformasi harus selalu didasarkan pada kebangkitan rohani. Tetapi kebangkitan rohani tanpa reformasi bukanlah kebangkitan rohani sejati karena jika Anda dihidupkan kembali, maka Anda mulai hidup dengan cara yang berbeda juga. Apakah Anda melihat itu? Apalagi yang dilakukan Raja Yosia? Mari kita lanjutkan membaca dalam 2 Tawarikh 34, bagian yang cukup panjang, 5 ayat. Pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Azalia, dan Maseya, penguasa kota, serta Yoab bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan, Allahnya. Maka datanglah mereka kepada Imam Besar Hilkia dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah, dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu, dari orang-orang Manasye dan Efraim. Dan dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula dari seluruh orang Yehuda dan Benyamin, dan dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka itu, yang bekerja dalam rumah Tuhan, mengeluarkannya untuk membetulkan dan memperbaiki rumah itu. Mereka memberikannya kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan. Supaya tukang-tukang itu membeli batu pahat dan kayu untuk tupai-tupai. Dan untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas mereka ialah Yahat dan Obaja. Orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Zaharia dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua. Dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik. Mengepalai kuli-kuli dan mengiringi semua tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu ada yang menjadi panitera, pengatur atau penunggu pintu gerbang. Wow, maafkan saya, ada banyak ayat di sini, tapi apa yang dibicarakan? Ini adalah pembangunan kembali bait suci. Yosia sang raja, dia sekarang fokus membangun kembali bait suci. Setelah dia membersihkan bangsanya dari penyembahan berhala. Setelah dia menyingkirkan semua imam penyembah berhala itu, maka dia pergi untuk mendirikan keimamatan lagi. Dia pergi untuk mendirikan penyembahan yang benar, penyembahan kepada Tuhan lagi. Teman-teman, adalah penting saat kita menghilangkan sesuatu yang buruk. Kita perlu mengisinya dengan sesuatu yang baik. Ketika kita menghilangkan sesuatu yang buruk dari kehidupan seseorang, apakah itu film atau musik? Atau hal buruk apapun seperti rokok dan alkohol. Kita harus membantu mereka untuk menggantinya dengan sesuatu yang baik. Reformasi tidak cukup hanya menghilangkan yang buruk, bukan? Ini bukan untuk memberitahu orang-orang, Anda harus mulai menguduskan hari Sabat, tapi mereka hanya duduk di kamar sepanjang hari dan tidak lakukan apa-apa, bukan. Kita harus melakukan sesuatu dengan mereka. Kita harus sibuk dengan mereka pada hari Sabat. Untuk membuat mereka sibuk, untuk menikmati hari Sabat, untuk memiliki persekutuan yang istimewa pada hari Sabat, Anda lihat. Kita harus mengisinya dengan sesuatu yang baik. Jadi Yosia, dia menyingkirkan penyembahan berhala, tetapi dia tidak berhenti di situ. Dia mendirikan rumah Tuhan lagi. Dan Anda tahu teman-teman, kita juga disamakan dengan bait Tuhan, bangunan Tuhan juga. Lihatlah apa yang dikatakan di sini dalam 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah.
Di sini juga di Efesus 2 ayat 19-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh. Apa yang Tuhan ingin tinggal di dalam kita? Ini adalah Roh-Nya. Ini penting teman-teman, ketika kita menghilangkan sesuatu yang buruk dari hidup kita, kita perlu mengisinya dengan yang baik. Kita perlu mengisinya dengan firman Tuhan, iman Tuhan, kasih-Nya, terutama Roh-Nya. Jika tidak, yang buruk akan kembali. Dan tahukah teman-teman, akan jauh lebih buruk. Dalam proses membangun kembali bait suci, sesuatu yang lain juga terjadi. Apa itu? Mari kita kembali ke 2 Tawarikh 34 dan kita membaca ayat 14-18. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan, yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan. Dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja. Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu, telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pengawas dan para pekerja. Safan, panitera negara itu, memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Anda tahu apa yang terjadi? Mereka menemukan kitab hukum Tuhan yang ditulis oleh Musa. Jadi bukan hanya ibadah sejati yang ditegakkan kembali, tetapi hukum Allah juga ditegakkan kembali dan ditinggikan. Anda tahu teman-teman, dalam hal memahami firman-Nya, hukum adalah pusat dari pengalaman kita. Bahkan hari ini, Tuhan ingin menulis hukum-Nya di dalam hati dan pikiran kita. Dia ingin kita memiliki pengalaman yang nyata dan hidup. Roh hukum-Nya, bukan hanya huruf-Nya tidak menyelamatkan, tapi Roh-Nya memberi kehidupan. Teman-teman, seberapa pentingkah hukum Allah di zaman kita sekarang ini? Baiklah, mari kita simak kata pena inspirasi dari Kemenangan Akhir, halaman 478, paragraf 3. Ellen White menulis, hanya kalau hukum Allah dikembalikan kepada kedudukannya yang benar, barulah ada kebangunan iman yang sederhana dan kesalehan di antara umat-umatnya. Anda lihat itu teman-teman, itu hanya karena hukum Tuhan dipulihkan kembali ke posisi yang seharusnya, di mana? Di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Hanya setelah itu, akan ada kebangunan rohani yang sejati. Kebangunan rohani yang kita baca di dalam Alkitab itu sendiri, tidak hanya di dalam Perjanjian Baru, tetapi bahkan di dalam Perjanjian Lama. Mari kita lihat kutipan lain, Lift Him Up, halaman 165, paragraf 2. Dimanapun Ezra bekerja, di sana muncul kebangunan rohani dalam mempelajari kitab suci. Guru ditunjuk untuk mengajar orang-orang, hukum Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Buku-buku para nabi diselidiki dan ayat-ayat yang meramalkan kedatangan Mesias membawa harapan dan penghiburan bagi banyak hati yang sedih dan lelah. Ini bukan hanya hukum Tuhan, tapi itu adalah firman Tuhan secara umum. Saat firman Tuhan dipelajari lagi, saat itu ditinggikan ke dalam hati dan kehidupan dan pikiran orang, akan ada kebangunan rohani. Hal ini penting dalam membawa kebangunan rohani ke dalam gereja. Harus ada upaya bersama untuk membawa orang kembali kepada hukum Tuhan. Dan setia padanya, dan juga menghabiskan waktu dalam firman Tuhan. Dan Anda tahu, ketika hukum Tuhan dibawa keluar, ketika telah ditemukan di bait suci, dan Safan paniteranya mulai membacanya, bagaimana reaksi Yosia? Mari kita lanjutkan membaca dalam 2 Tawarikh 34 ayat 19-21. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan, panitera negara itu, dan kepada Asaya, hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita."
Oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Anda lihat teman-teman, ada evaluasi yang jujur. Ketika Yosia mendengar apa yang dibaca di sana, dia berkata, kita belum melakukan ini. Nenek moyang kita tidak menuruti firman Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu yang telah tertulis dalam buku ini. Yosia tahu bahwa mereka telah melanggar hukum Tuhan untuk waktu yang lama. Dan dia ingin tahu berapa lama sebelum penghakiman ini akan dicurahkan. Berapa lama sebelum Tuhan akan mencurahkan hukuman ini karena mereka telah tidak taat, karena mereka telah berpaling darinya. Anda tahu teman-teman, sangat penting untuk memiliki penilaian yang jujur terhadap diri kita sendiri juga. Mengapa kita bergumul sebagai manusia? Mengapa Tuhan tidak memberkati kita? Mengapa gereja-gereja kita tidak bertumbuh tetapi tampaknya mati lebih cepat? Dan jawabannya menurut apa yang kita pelajari hari ini sangat sederhana. Kita telah melanggar perintah Tuhan. Kita telah meninggalkan para nabi dan kita telah membunuh mereka. Kita telah mengabaikan mereka. Kita membenci semua nasihat mereka. Ya teman-teman, Tuhan telah mengutus kita seorang nabi di akhir zaman ini. Dia telah mengutusnya. Dan dia ingin kita kembali membaca firman-Nya, untuk meninggikan hukum Tuhan lagi. Untuk taat, ya terhadap semua perintah, terutama hari Sabat. Dan teman-teman, jika kita melakukannya, kita akan melihat kebangunan rohani besar terjadi. Karena sesungguhnya murka Allah akan menimpa orang-orang yang menghina hukum-Nya. Anda tahu, kita bisa baca tentang Raja Yosia di bagian lain, di kitab lain dari Alkitab. Lihat apa yang Zefanya katakan tentang dia. Zefanya 1 ayat 1, firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Apa yang penting dari ayat ini? Yosia hidup di zaman Zefanya, yang menulis buku ini. Dia adalah seorang nabi. Dia memiliki seorang nabi modern di tengah-tengahnya. Tetapi mari kita terus membaca. Yeremia pasal 1 ayat 2. Dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda, dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Inilah Yosia yang sedang kita pelajari hari ini. Sementara Yosia menempatkan upaya yang tekun untuk menghidupkan kembali kerajaan Yehuda dan seluruh bangsa dan bahkan Israel. Tuhan bekerja dengan dia, untuk mengirim dia nabi, Zefanya dan Yeremia, mereka hidup selama zaman ini. Dan teman-teman, kita juga memiliki seorang nabi di antara kita, Ellen White. Tuhan telah memberi kita semua bahan yang dibutuhkan untuk kebangkitan dan reformasi sejati. Dan untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Dia memberi kita hukumnya dan nabinya. Hari ini kita tidak kekurangan daripada mereka saat itu. Faktanya, kita hidup di masa peningkatan terang. Tapi apa yang dilakukan Yosia? Mari terus membaca. Setelah dia mendengar firman hukum Taurat, 2 Tawari 34 ayat 31. Sesudah itu berdirilah raja pada tempatnya dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya. Dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Apa yang dilakukan Yosia? Dia berkomitmen kembali kepada Tuhan. Dia berkomitmen kembali untuk mematuhi 10 perintah. Untuk menjaga kesaksian para nabi dan semua ketetapan dan ajaran Tuhan. Dan teman-teman, kita perlu membuat komitmen ulang itu hari ini setiap hari. Kita harus memiliki keputusan tegas ini juga. Jika tidak, banyak dari kita gagal membuat keputusan yang tepat dan melakukan apa yang benar dalam hidup kita setiap hari. Ini adalah sesuatu yang tidak hanya dilakukan sekali di awal perjalanan kekristenan kita. Tetapi setiap hari ketika kita bangun, kita harus meminta Tuhan untuk membantu kita untuk setia. Untuk menyerahkan kembali hidup kita kepadanya. Dan apalagi yang dia lakukan? Mari kita lanjutkan membaca, 2 Tawari 35 ayat 1. Kemudian Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan yang pertama. Apa yang mereka lakukan? Mereka merayakan Paskah. Ayat 18. Paskah semacam itu tidak pernah lagi dirayakan di Israel sejak Nabi Samuel. Seorang pun di antara raja-raja orang Israel tidak pernah merayakan Paskah seperti yang dirayakan Yosia. Dengan para imam dan orang-orang Lewi, dengan seluruh orang Yehuda dan Israel yang dapat hadir, dan dengan penduduk Yerusalem. Ini belum dirayakan,
Paskah belum pernah dirayakan seperti ini sejak zaman Nabi Samuel, sebelum ada raja. Jadi, bahkan Raja Daud atau Raja Salomo tidak merayakan Paskah seperti yang dilakukan Raja Yosia. Apakah Anda melihat itu? Dia memulihkan ibadah sejati. Dia kembali menyembah Tuhan. Dia kembali untuk mengenali Tuhan. Bagaimana dia telah memimpin mereka keluar dari Mesir, keluar dari belenggu dosa. Mereka membuat komitmen ulang ini untuk keluar dari dosa dan juga untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Ibadah yang benar dipulihkan dalam roh dan kebenaran. Tapi Anda tahu teman-teman, meskipun kita melihat semua hal menakjubkan ini dari Yosia, Alkitab tidak diam bahkan tentang kesalahan yang dilakukan Yosia juga. Dia tidak sempurna sampai akhir. Kita semua juga melakukan kesalahan, semua berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan satu-satunya hal adalah, pria dan wanita luar biasa ini di dalam Alkitab, mereka memiliki keseluruhan cerita yang dipetakan, menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk. Tapi apa penyebab kejatuhan Yosia? 2 Tawarikh 35 ayat 20-22. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Nekho, Raja Mesir, hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Ia mengirim utusan kepada Yosia, dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tetapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya. Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Nekho, yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Anda lihat, raja ini, Raja Mesir, dia keluar atas petunjuk Tuhan untuk berperang, bukan melawan Yosia, tetapi melawan orang lain. Tapi Yosia memutuskan untuk masuk dan ikut campur. Dia memutuskan untuk masuk dan melawan perintah yang Tuhan sampaikan. Dan apa yang terjadi? Yosia menentang Tuhan. Dan dalam sekejap dia berubah dari seorang raja yang hebat menjadi tukang ikut campur yang sombong. Dia terjebak dengan urusan yang tidak ada hubungannya dengan dia. Yosia tidak memiliki perintah dari Tuhan untuk pergi dan berperang dalam pertempuran ini. Dan Anda tahu teman-teman, sebagai orang yang tidak dalam pelayanan penuh waktu, mungkin Anda seorang pengusaha. Mungkin Anda seorang profesional atau Anda seorang pelajar, Tuhan meminta Anda satu hal untuk dilakukan atau untuk menjauhi sesuatu. Dan kita harus berhati-hati bahkan di bidang pekerjaan sekuler. Untuk Yosia, itu tidak ada hubungannya dengan ibadah, itu tentang pertempuran. Kita harus memastikan bahwa bahkan dalam urusan sekuler, Tuhan bahkan membimbing urusan kita, ya. Dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pembelian rumah, dalam keputusan investasi kita. Dan terutama tentu saja dengan siapa kita berkencan. Kita harus memastikan bahwa Tuhan ada di tengah semua ini. Yosia pergi berperang dalam suatu pertempuran yang tidak pernah diminta oleh Tuhan untuk ditempuri. Dan bahkan ketika dia pergi ke tengah-tengahnya, Raja Mesir berkata, Tuhan menyuruhku melakukan ini, pastikan kamu tidak ikut campur. Tapi dia terus maju dan apa hasilnya? Ayat 23-25. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Yosia, dan Raja berseru kepada orang-orangnya, bawa aku dari sini, karena aku luka parah. Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangannya, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosia. Yeremia membuat suatu syair ratapan mengenai Yosia. Dan sampai sekarang ini semua penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan menyanyikan syair-syair ratapan mengenai Yosia, dan mereka jadikan itu suatu kebiasaan di Israel. Semuanya itu tertulis dalam syair-syair ratapan. Yosia, dia binasa pada usia muda. Bukan kehendak Tuhan baginya untuk melakukan itu. Dia seharusnya memerintah lebih lama, tetapi dia binasa karena dia ikut campur. Kita dapat melihat bahwa dia adalah raja yang sangat dikasihi. Dia adalah raja yang setia. Dia adalah raja yang baik. Namun dia melangkah keluar dari batas-batas dari apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Saya tidak mengatakan bahwa dia berdosa, tetapi dia mengabaikan perintah yang sangat jelas dari Tuhan. Jadi kita harus sangat berhati-hati untuk tidak menjadi sombong. Anda tahu, ada 3 tahap kehidupan Yosia yang berbeda. Ada kebangkitan, ada reformasi, tapi ada juga kesombongan.
Dan teman-teman, kita perlu waspada dan berjaga-jaga setiap saat. Tidak peduli berapa lama kita berjalan dengan Tuhan. Tidak peduli tahun-tahun yang kita habiskan bersamanya, setiap hari kita perlu berhati-hati. Mengapa? Karena yang kita butuhkan hanyalah satu hari untuk mengacaukan seluruh hidup kita. Kita perlu berjalan bersama Yesus setiap hari, setiap jam. Itulah pengudusan. Ini bukan tentang tahun atau bulan atau minggu, saya mengatakan ini berkali-kali teman-teman, Tuhan tidak peduli dengan masa lalu. Dan itu hal yang baik, tetapi juga hal yang buruk. Dia tidak peduli dengan masa lalu, dan itu hal yang baik karena dia tidak peduli seberapa dalam dosamu. Dia akan tetap membersihkannya dan membasuhmu dan membuatmu bersih. Amin. Tapi dia tidak peduli dengan masa lalu, dengan cara yang tampaknya negatif. Karena dia tidak peduli seberapa setia Anda dalam 10 tahun terakhir. Apakah Anda masih setia dan berjalan bersamanya hari ini? Dia tidak peduli bahwa Anda melayani sebagai salah satu posisi terkemuka di gereja begitu lama. Dan Anda telah memberikan pelajaran Alkitab dan orang-orang dibaptis karena Anda. Masih setiakah Anda hari ini? Itu penting bagi Kristus. Dan teman-teman, dalam sekejap dalam hidup kita, dalam sesaat, dalam satu hari, kita dapat membuat keputusan yang dapat mempengaruhi kita selama sisa hidup kita. Dalam kasus Yosia, itu mengorbankan nyawanya. Untuk kita, seperti yang kita bahkan lihat di kehidupan Yakub, yang menipu ayahnya, mencuri hak kesulungan dari saudaranya Esau. Dia menghabiskan banyak dekade untuk membayar dosa yang dia lakukan dalam berbohong kepada ayahnya dan mencuri hak kesulungan yang bukan miliknya. Kita harus berhati-hati teman-teman, karena satu keputusan, suatu saat, suatu hari bisa mengubah seluruh jalan hidup kita. Setiap hari kita membutuhkan Kristus. Setiap saat kita harus berjalan bersamanya. Setiap saat, dia harus berada di sisi kita membimbing kita masing-masing. Dan terutama di Sabat ini, semoga Tuhan membimbing langkah Anda setiap saat. Semoga Dia selalu bersamamu setiap saat. Semoga Dia memimpin Anda hari demi hari. Mari kita mengkomitmenkan kembali hidup kita kepada Tuhan lagi hari ini, dan meminta Dia untuk memimpin kita. Dan setiap hari kita harus meminta Tuhan untuk melakukan itu. Karena kita tidak tahu cobaan yang akan menimpa kita pada hari itu. Jadi teman-teman, mari kita pastikan bahwa Yesus adalah teman tetap kita, bahkan untuk hari ini. Tidak ada perasaan yang lebih baik untuk mengetahui bahwa Tuhanlah yang membimbing Anda. Bahwa di mana Anda berada sekarang adalah di mana Tuhan ingin Anda berada. Dan Anda mungkin akan melalui situasi yang sangat bermasalah. Maka mutlak, kita harus memastikan bahwa Tuhan bersama kita. Membimbing langkah kita, membantu kita membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan. Semoga Tuhan menuntun kita ke tujuan itu. Mari kita berdoa, saat kita tutup di sini. Bapa di surga, ya Tuhan, saya tahu bahwa Engkau sangat ingin untuk membawa kebangunan rohani ke dalam hidup kami masing-masing. Engkau sangat ingin menjadi Tuhan kami, menjadi pemandu kami, menjadi Tuhan atas hidup kami. Tolong kami ya Tuhan hari ini agar kami menyerahkan kembali hidup kami kepadamu. Tetapi bantulah kami untuk melihat bahwa komitmen ulang ini harus dilakukan setiap hari. Bukan keputusan sekali saja yang kami buat selama sisa hidup kami, tetapi setiap hari ya Tuhan. Bantu kami untuk setia. Bantu kami untuk berserah. Bantu kami untuk mengizinkan Engkau masuk dan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Jadi ya Bapa, tolong ajari kami apa artinya benar-benar mengalami pengudusan. Ini sesungguhnya adalah pekerjaan seumur hidup. Tapi bantu kami untuk membangun untuk itu hari demi hari. Tidak pernah berhenti, tetapi untuk memastikan bahwa Engkau bersama kami setiap saat, setiap jam, setiap hari. Ya Tuhan, tuntunlah kami ke tujuan itu, dan kembalikan kami kepadamu ya Tuhan, jika kami telah jatuh. Bantu kami untuk bangkit rohani kembali dan lindungi kami dari segala keputusan lancang yang mungkin kami buat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, jika kami melakukan semua itu hari ini, tolong kami untuk melihat dengan jelas. Agar kami mungkin akan berbalik dari keputusan ini, sebelum terlambat. Terima kasih ya Tuhan, kami hanya menyerahkan hidup kami kepadamu hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman, terima kasih telah bergabung dengan kami, dan bagi yang melewatkan bagian pertama dan pengumuman selama beberapa minggu terakhir. Ini adalah ibadah khotbah terakhir kita bersama. Kami akan tetap online. Silakan terus bergabung dengan kami pada Jumat malam. Dan kami akan berusaha untuk membuat konten baru, materi baru. Tidak harus pada hari Sabat, tetapi tetap sesuatu yang dapat menjadi berkat bagi Anda semua di luar sana. Jika Anda belum memiliki kesempatan,
Lihat situs web Advent Productions, adventproductions.com. Buka ke sana, kami memiliki banyak sumber daya yang dapat Anda gunakan untuk menjadi berkat bagi gereja lokal Anda, dimanapun Anda berada. Atau bahkan untuk pertumbuhan rohani pribadi Anda sendiri. Bagaimanapun, Tuhan memberkati untuk saat ini, dan sampai jumpa dalam hal-hal lain yang kami lakukan di sini dalam pelayanan kami. Selamat tinggal untuk saat ini. Selamat hari Sabat.